Perbedaan antara for loop dan while loop. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbedaannya. For loop dan while loop itu adalah dua jenis perulangan yang sering digunakan untuk pemrograman. Jadi, sebenarnya kalau teman-teman udah saya jelasin mekanisme for loop dan while loop tadi, sebenarnya udah tahu sih apa perbedaannya gitu. Nah, meskipun keduanya digunakan untuk mengulang suatu kode beberapa kali, keduanya itu punya perbedaan yang cukup signifikan sih. Nah, kalau for loop itu digunakan ketika jumlah perulangannya sudah diketahui nih. Kita ingin mengetahui jumlah pengulangannya. Gitu. Nah, biasanya digunakan untuk mengiterasi sebuah urutan atau sequence seperti list, tuple, atau string. Jadi kalau misal saya punya list, di mana satu listnya itu punya beberapa item, itu cocok banget pakai for ya. Kemudian cara kerjanya juga udah kita jelasin ya di pertemuan yang kemarin. Kalau teman-teman lupa, jangan lupa diulang lagi atau dibuka kodenya. Kemudian kalau while loop itu cocok banget digunakan untuk perulangan yang belum diketahui sebelumnya, tetapi bergantung pada suatu kondisi gitu. Nah, struktur selama kondisinya benar, itu blok kodenya akan terus berulang ya. Jadi udah dijelasin. Kira-kira kapan nih teman-teman menggunakan for loop dan while loop nih ya? Ternyata for loop itu bisa digunakan ketika kamu tahu pasti berapa kali loopnya akan berjalan. Jadi ketika teman-teman tahu loopnya akan berjalan berapa kali, itu mendingan pakai for loop aja gitu ya. Atau ketika kamu ingin mengiterasi setiap elemen dalam sebuah urutan ya. Gunakan while loop ketika kamu tidak tahu pasti berapa kali loop akan berjalan, tetapi kamu ingin terus mengulang sampai suatu kondisinya terpenuhi. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan break dan continue pada loop. Nah, penggunaan break dan continue pada looping ini bisa diterapin kedua loop tadi ya, maksudnya bisa aja di for atau bisa aja di while gitu. Nah, break dan continue adalah dua kata kunci atau sintaks yang digunakan untuk mengontrol aliran eksekusi dalam loop. Nah, break ini sebenarnya basically kayak memaksa loopingnya itu berhenti meskipun kondisinya itu belum terpenuhi. Biasanya kalau kondisinya masih tetap false tapi kita ingin menghentikannya di suatu titik, itu bisa pakai break. Digunakan untuk menghentikan loop secara paksa ya. Jadi ini. Nah, ketika breaknya dijalankan, program akan keluar dari loop dan melanjutkan eksekusi ke baris kode setelah loop. Jadi dia akan kalau kita ngelihat dari sini ya, di sini kan ada break ya, breaknya di sini. Berarti dia nggak akan mengeksekusi print i nih di sini. Harusnya dia langsung ke keluar dari looping ya. Nah, kode di atas akan mencetak angka dari 0 sampai 4 ketika i-nya bernilai 5. Padahal kan loopingnya kita udah set 10 kali ya. Tapi ketika i-nya ternyata udah sampai 5, ya dia ngebreak nih. Dia nggak mau ngeprint 5 nih. Jadi 6 dan seterusnya tidak akan print juga gitu. Nah, kalau continue itu dia kayak meloncati ya, kayak meloncati beberapa angka aja gitu. Digunakan untuk melewati iterasi saat ini dan lanjutkan ke iterasi berikutnya. Ketika continue dijalankan, program akan langsung kembali ke awal loop dan memeriksa kondisi ya. Jadi kalau kita ngelihat dari sini ya, i range 10 berarti kan kita ingin menghitung dari 0 sampai pengulangannya itu kan ingin dari 0 sampai 9 ya. 10-nya nggak diambil karena range itu kurang dari 10 berarti. Jadi bukan kurang dari sama dengan. Nah, ketika i-nya 0, apakah i dibagi 2 hasilnya 0? Ini mode ya. Sisa 0 berarti continue dan kita nggak eksekusi 0 di sini. Nah, kemudian print i-nya nggak dieksekusi, dia langsung ke atas ya. Sekarang i-nya 1 mode 2, 1 sisa 2 sama dengan 1 ya. Apakah 1 sama dengan 0? Enggak kan? Karena enggak, dia nggak eksekusi continue, dia eksekusinya print, jadinya printnya 1. Nah, ketika kita ulangin lagi dan i-nya adalah 2 mode 2 dibagi 2 kan sisanya 0 ya. Maka dia eksekusi continue, dia nggak bakalan print i dan nggak bakalan print 2 gitu. Nah, ketika dia i-nya adalah 3 bagi 2 sisanya 1 kan. Dia makanya nggak print continue atau nggak eksekusi continue, dia malah print i-nya. Sekarang i printnya 3. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ngelihat di sini, ini tuh sebenarnya ingin melakukan pemrograman apa? Pemrograman angka ganjil ya. Jadi di sini ada pengulangan atau kondisi untuk menentukan angka ganjil sih. Ini ada mode 2 soalnya. Mode itu sisa ya, hasil sisa bagi. Nah, kode di atas akan mencetak angka ganjil dari 1 sampai 9. Ketika i-nya adalah genap, itu dia akan continue dan tidak mengeksekusi printnya. Nah, terus contoh penggunaan while loop dalam program. Ini adalah contohnya ya.
teman-teman bisa ngeliat dan nanti kita akan hands on bareng-bareng sih. Nah, program ini akan menghitung faktorial dari suatu angka yang dimasukkan oleh pengguna, di mana loop akan terus berjalan selama i kurang dari atau sama dengan angka. Pada setiap iterasi, faktorial dikalikan dengan i dan i dinaikkan nilainya. Jadi kalau kita punya program di mana kita ingin menentukan faktorial dari suatu angka gitu, misal 4 faktorial gitu ya. Jadi angkanya kan 4 di sini. Ketika i-nya itu kurang dari i-nya kan kita udah inisiasi nih, ini adalah 1, i-nya itu kurang dari 4, maka faktorial itu increment kali ya, increment kali dari i. Faktorialnya kan 1 kali 1 berarti tetap 1. Nah, i-nya itu nambah gitu ya. Ini kalau faktorial kan 4 kali, misal kali 4 faktorial ya, 4 faktorial itu 4 tanda perintah ya. 4 faktorial itu kan sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan. Ya basically ini dia akan mengkalikan semua angka berdasarkan loopingnya nanti, berdasarkan batas yang udah kita input juga sih. Nanti kita akan coba ya. Kemudian ini ada program menghitung jumlah karakter dalam sebuah string. Nah, loop akan terus berjalan selama i kurang dari panjang string ya. Ini juga berhubungan sama banyaknya string ya, banyaknya karakter yang ada di angka di sini ya. Angka per 2, pembaginya 2. Oke, nanti kita akan bahas deh kodenya di pembahasan hands on ya. Kayaknya beda ini, harusnya yang ini, yang kode yang ini. Itu penjelasannya yang ini dah. Penjelasannya masih sama soalnya. Oh iya. Oke, berarti kalau yang ini coba saya analisa ya. Inputnya itu angka, pembaginya adalah 2. Pembagi 2, apakah pembaginya kurang dari angka? Misal kalau kita masukkan 4 dan pembaginya adalah 2, angkanya 4 dibagi 2, apakah 0? Iya, berarti bukan bilangan prima. Oh, ini program untuk mendeteksi bilangan prima atau enggak ya, kalau kita memasukkan suatu angka. Jadi bilangan prima kan yang penting dia bisa cuma bisa dikali pakai 2 angka ya, bilangan itu sendiri dan angka 1 gitu. Dan bisa dibagi cuma bisa dibagi pakai bilangan dia sendiri juga. Kalau kita masukkan 4 kan pasti nggak bisa ya, karena pembaginya 2 gitu. Nah, kalau ini program menghitung jumlah karakter dalam sebuah string. Jumlah karakternya berapa? Berdasarkan jumlah string ini ada syntax len juga ya. Dia bisa menghitung banyaknya karakter yang kita masukkan. Kalau karakternya kayak gini, ternyata terdeteksi adalah 10 karakter di dalam kalimat itu. Oke, itu dia penjelasannya.